Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Widiawati dari kelas 3 MPA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit aliran pragmatisme dan aliran eksistensialisme. Sejarah munculnya pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran pemikiran yang memandang bahwa benar tidaknya suatu ucapan, dalil, atau teori semata-mata bergantung kepada berfaedah atau tidaknya ucapan. Ide ini merupakan budaya dan tradisi berpikir Amerika khususnya dan Barat pada umumnya, yang lahir sebagai sebuah upaya intelektual untuk menjawab problem-problem yang terjadi pada awal abad ini. Pragmatisme mulai dirintis di Amerika oleh Karl S. Barth, kemudian dikembangkan oleh William James dan John Dewey. Pragmatisme dianggap juga salah satu aliran yang berpangkal pada empirisme. Kendati pun ada pula pengaruh idealisme Jerman pada John Dewey, seorang tokoh pragmatisme yang dianggap pemikir paling berpengaruh pada zamannya. Selain John Dewey, tokoh pragmatisme lainnya adalah Karl Barth dan William James. Istilah pragmatisme berasal dari kata Yunani yang berarti perbuatan atau tindakan. Di sini sama artinya dengan isme lainnya, yaitu berarti aliran atau ajaran atau paham. Dengan demikian, pragmatisme itu berarti ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan. Pragmatisme memandang bahwa kriteria kebenaran ajaran adalah faedah atau manfaat. Kebenaran menurut James adalah sesuatu yang terjadi pada ide yang sifatnya tidak pasti. Sebelum seseorang menemukan suatu teori berfungsi, tidak diketahui kebenaran teori tersebut. Atas dasar itu, kebenaran bukan sesuatu yang statis atau tidak berubah, melainkan tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Kebenaran akan selalu berubah sejalan dengan perkembangan pengalaman, karena yang dikatakan benar dapat dikoreksi oleh pengalaman berikutnya. Sebenarnya, pragmatisme merupakan perkembangan dan olahan lebih jauh dari pragmatisme Barth. Hanya saja Barth lebih menekankan penerapan pragmatisme ke dalam bahasa, yaitu untuk menerangkan arti-arti kalimat sehingga diperoleh kejelasan konsep dan perbedaan dengan konsep lain. Latar belakang munculnya aliran eksistensialisme. Filosofi berbicara tentang kebenaran secara empiris dengan eksperimen, hipotesis, dan menemukan sebuah teori baru. Dalam konsep filsafat dibagi menjadi dua, berpikir kiri dan berpikir kanan. Indikasinya adalah kalau berpikir kiri membahas tentang kosmologi, teologi, dan metafisik yang bersifat irasional. Alasan lahirnya aliran ini juga karena sadarnya beberapa golongan filsuf yang menyadari bahwa manusia mulai terbelenggu dengan aktivitas teknologi yang membuat mereka kehilangan hakikat hidupnya sebagai manusia atau makhluk yang bereksistensi dengan alam dan lingkungan sekitar, bukan hanya dengan serba instan. Tokoh-tokoh aliran filsafat pragmatisme. A. Charles Andre Peirce berpendapat bahwa apapun yang berpengaruh bila dikatakan praktis. Di beberapa waktu yang lain, ia juga mengutarakan bahwa pragmatisme bukanlah sebuah filsafat, bukan teori kebenaran, dan bukan metafisik, melainkan adalah suatu cara untuk manusia dalam memecahkan masalah. B. John Dewey berpendapat bahwasanya filsafat guna memperbaiki kehidupan manusia dan lingkungannya atau mengatur kehidupan manusia. Ia juga menyatakan bahwa filsafat memberikan pengarahan dan filsafat tidak diperkenankan ke bawah arus dalam ide-ide metafisik yang tidak praktis. C. William James. Dia mengatakan secara singkat bahwa pragmatisme adalah realitas yang sudah kita ketahui berguna untuk mengukur suatu kebenaran konsep seseorang yang harus mempertimbangkan konsekuensi yang akan diterapkan pada konsep tersebut. Tokoh-tokoh aliran filsafat eksistensialisme. A. Karl Jaspers. Eksistensialismenya ditandai dengan pemikiran yang menggunakan semua pengetahuan objektif. B. Søren Kierkegaard mengedepankan teori bahwa eksistensi manusia bukanlah sesuatu yang kaku dan statis, tetapi senantiasa terbentuk. C. Jean-Paul Sartre. Manusia yang bereksistensi adalah makhluk yang hidup
dan berada dengan sadar dan bebas dari diri sendiri. Ini adalah salah satu statement yang mungkin bernilai teori yang terkenal darinya. Martin Heidegger. Inti pemikirannya adalah memusatkan semua hal kepada manusia dan mengembalikan semua masalah apapun kepada manusia sebagai objek dari masalah tersebut. Implementasi pragmatisme dalam pendidikan. Proses pendidikan dalam pragmatisme bertujuan memberikan pengalaman empiris kepada anak didik sehingga terbentuk suatu pribadi yang belajar, berbuat. Proses demikian berlangsung sepanjang hayat. Dalam pandangan filsafat pragmatisme, anak didik memiliki akal dan kecerdasan, artinya anak didik secara naluri dan amalnya memiliki kecenderungan untuk terus berkreatif dan dinamis dalam perkembang zaman. Anak didik memiliki bekal untuk menghadapi dan memecahkan problematika. Maka dalam pembelajarannya, pendidikan pragmatisme selalu menekankan pada pengalaman hidup dan cara menghadapi masalah dimanapun peserta didik itu tinggal, agar nantinya peserta didik dapat berpikir kritis dan berhasil beradaptasi dengan perubahan-perubahan kehidupan dunia. Peranan guru dalam pendidikan pragmatisme adalah sebagai pengawas dan pembimbing dalam pembelajaran, pengalaman tanpa mengganggu minat, kebutuhan siswa. Dan sekolah harus mampu menyesuaikan segala aspek karena perannya sebagai tempat untuk mengajarkan pengalaman kehidupan yang terus berubah-ubah, dan seharusnya sekolah juga lebih mengedepankan muatan pengalaman pembelajaran dibandingkan muatan materi dan nilai akhir. Pemikiran eksistensi tentang pendidikan. Manusia adalah pencipta esensi dirinya. Misalnya, dalam kelas, guru sebagai fasilitator untuk membiarkan siswa berkembang menjadi dirinya. Karena hakikat pendidik menurut eksistensialisme dalam pendidikan adalah menghendaki agar pendidik selalu melibatkan peserta didik dalam mencari pilihan untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing dan menentukan jati dirinya. Karena masing-masing individu adalah makhluk yang unik untuk bertanggung jawab atas diri dan nasibnya sendiri, untuk mendorong siswa mengembangkan keterampilannya.